Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Komea Aprilia. Pemirsa, anak muda adalah agen perubahan yang memiliki energi dan kreativitas yang luar biasa. Mereka bukan hanya masa depan bangsa, tapi juga bagian penting dari solusi atas tantangan yang sedang dihadapi oleh kota kita saat ini. Lalu bagaimana peran para pemuda, generasi muda ini di kota Surabaya dalam membantu pemerintah kota Surabaya untuk memajukan kota Surabaya? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Bahtiar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak. Selamat pagi. Ini sebenarnya masih muda. Ya. Enaknya dipanggil Mas atau Bapak ini? Mohon izin. Mas, boleh. Mas, boleh ya, boleh. karena masih muda dan kita bicara tentang generasi muda ya, Mas ya. Berarti Mas Bahtiar. Baik. Mas, sebenarnya bagaimana keadaan anak muda saat ini di Kota Surabaya, Mas? Ya, saat ini memang anak muda merupakan generasi penerus, khususnya di Kota Surabaya ini kan banyak. Karena bonus demografi nanti ini, pemuda ini penting untuk keberlanjutan kepemimpinan yang ada di Surabaya. Dan harapan kami, pemuda di Surabaya ini nanti bisa berperan aktif dalam pemerintahan Surabaya, sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain. Gitu. Baik, nah untuk tantangannya sendiri, apa tantangan yang harus dihadapi oleh anak muda dalam berkontribusi kepada pemerintah ini? Ya, pertama tantangan anak muda ini pertama adalah dari diri sendiri ya. Mungkin mereka dengan zona nyamannya di usianya masih muda, jangan sampai terlena dengan zona nyaman tersebut. Tantangan ke depan dengan masa depan yang masih panjang bagi pemuda, saya berharap para pemuda di Surabaya ini bisa aktif dalam berorganisasi, baik di organisasi sekolah, kampus, bahkan di organisasi kampung, bahkan agar mereka ke depan ketika terjun ke masyarakat bisa sudah paham akan apa yang nantinya akan dilakukan. Nah, kalau kita bicara tentang organisasi pemuda, seberapa penting sebenarnya peran dari organisasi pemuda ini dalam membantu pemerintah? Ya, organisasi itu kan merupakan wadah atau cerminan sebuah pemerintahan kan. Jadi di situ mereka nanti akan digembleng, mereka akan dididik, dan mereka juga akan mengetahui bagaimana menjalankan roda organisasi sebagaimana aturan yang ada. Jadi ini penting karena ke depan pemuda ini nanti akan meneruskan kami-kami nanti yang di usia mungkin sudah usia pensiun atau sudah purna. Teman-teman pemuda ini nanti adalah sebagai generasi penerus di Surabaya. Saya berharap bisa meneruskan apa yang sudah kita perjuangkan, dan keaktifan ini penting bagi pemuda agar nantinya bisa menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan. Nah, kalau untuk dari organisasi ke DPRD maupun ke pemerintahan Kota Surabaya, apakah mereka ini sudah menjalin komunikasi dan dimudahkan oleh pemerintah untuk organisasi pemuda ini bisa bergerak bebas begitu? Iya, di tahun 2024 ini di Hari Sumpah Pemuda yang lalu, pemerintah Kota Surabaya telah memberikan beberapa penghargaan terhadap para pemuda di Surabaya. Salah satunya mereka sebagai duta anti narkoba, sebagai duta kesehatan, duta sosial, lingkungan hidup, dan ini Pemkot dan DPR Surabaya sangat terbuka akan peran pemuda, karena bagaimanapun mereka ini penting bagi kita, karena mereka ini aset masa depan kita semuanya di Surabaya, sehingga bisa meneruskan kinerja atau program-program pemerintah kota nantinya bisa berjalan sebagaimana mestinya, Mbak.
Berarti pemerintah dan juga DPRD ini sangat terbuka sekali ya atas semua organisasi pemuda yang ada di Surabaya. Kemudian bagaimana nantinya pendapat dari organisasi maupun pemuda-pemudi di Surabaya ini bisa mempengaruhi atau bisa menjadi masukan untuk pemerintah Kota Surabaya maupun DPRD Kota Surabaya dalam mengambil sebuah keputusan? Iya. Terkait dengan sebuah keputusan atau kebijakan, kami dari DPRD maupun pemerintah kota ini tidak menutup saran dan kritik ya. Ini bukan hanya pemuda, bagi masyarakat umum ketika saran itu dari pemuda atau masyarakat umum yang tentunya baik dan berguna bagi kepentingan umat yang lebih besar, saya kira ini merupakan obat bagi kita semuanya agar ke depan apa yang mereka sarankan, apa yang mereka harapkan ke depan bisa kita implementasikan di sebuah keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah Surabaya. Baik, kalau dampak positif yang dirasakan dari DPRD sendiri ketika sudah berkolaborasi dengan pemuda di Kota Surabaya khususnya ini apa nih Mas? Ya, pemuda ini kan punya segmen sendiri ya. Jadi mereka ini lebih kepada kalau bersinggungan atau berinteraksi langsung dengan seusianya mereka, mereka ini akan lebih nyaman, akan lebih terbuka daripada misalkan kita turun sebagai orang tua dan lain-lain. Ini kita juga memerlukan mereka karena sebagai agen perubahan kami juga ketika ada teman-teman bahkan dari mahasiswa ketika audiensi dengan DPRD menerima masukan, kritik, kita juga sangat perlu untuk itu dan kami berharap ke depan organisasi-organisasi yang ada di Surabaya tentang kepemudaan ini bisa lebih sinergi terhadap pemerintah yang ada agar peran pemuda ini lebih menonjol ke depannya. Berarti emang ada pentingnya ya ketika anggota DPRD ini juga ada yang masih berusia muda begitu? Iya, bahkan di DPRD Surabaya di periode 2024-2029 ini mayoritas itu usianya muda semuanya, di bawah 40 tahun. Termasuk saya sendiri juga masih 39 ya. Jadi sudah pemuda itu sudah lewat. Nah, kalau usia muda dalam undang-undang kan sekitar 16 sampai 30 tahunan ya, 30 tahunan. Di periode ini kami bukan mayoritas, hampir sekitar 20% ini dari kalangan milenial. Dan mereka punya segmen sendiri dan inilah cermin bahwa pemuda yang ada saat ini tidak apatis terhadap politik karena ini untuk kepentingan masyarakat Surabaya juga. Dan nantinya pemuda yang saat ini ada di DPRD Kota Surabaya ini bisa mewakili begitu ya untuk berhadapan langsung, bersinggungan langsung dengan masyarakat yang masih muda juga, milenials dan juga Gen Z begitu ya. Baik. Masih banyak pertanyaan lagi nih Mas tentang bagaimana peran pemuda untuk bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya dan juga DPRD Kota Surabaya, tapi kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Komeng Aprilia dan juga Mas Bakhtiar Rifai. Kita berbicara tentang bagaimana peran pemuda di Kota Surabaya untuk bersinergi dengan pemerintah dan juga DPRD Kota Surabaya. Nah, tadi sudah sedikit banyak kita membahas tentang peran anak muda. Kemudian saat ini adalah sudah era digital. Ya, banyak sekali generasi muda ini yang bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Tapi ada juga nih sosial media yang dipakai untuk hal-hal yang buruk. Ini bagaimana nih Mas menanggapi masalah yang saat ini? Ya, fenomena media sosial ini kan sangat luar biasa ya. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu ini kan belum apa-apa. Ketika zaman smartphone ini sudah ada, ini ibaratnya kata itu the world in your hand, nanti dunia dalam genggaman. Nah, ini penting bagi generasi muda karena media sosial ini kan tidak ada filter ya terkait dengan konten-konten yang tersebar di media sosial, dan saya juga sangat apresiasi terhadap para pemuda yang sangat memanfaatkan media sosial di mana mereka dengan keahliannya dan kreativitasnya sebagai konten kreator maupun sebagai wirausaha mereka bisa memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Yang perlu saya tekankan ketika ada para pemuda
yang memiliki dampak negatif terhadap media sosial. Ini perlunya untuk mensaring informasi, karena di media sosial tadi saya sampaikan filternya ini kan tidak ada. Betul. Berbeda dengan media cetak elektronik yang sudah terverifikasi kebenaran beritanya. Dan ini penting ke depan. Saya berharap teman-teman pemuda di Surabaya ketika ada di media sosial terkait isu atau berita yang dirasa kurang benar, bisa dicek dulu kebenarannya agar nanti mereka tidak ikut men-share berita-berita yang tidak benar tersebut. Nah, kalau untuk edukasi sendiri ke generasi muda tentang media sosial ini ada nggak sih Mas sebenarnya? Kalau anak-anak Gen Z milenial ini agak susah ya diedukasi tentang media sosial. Karena menurut mereka, saya lebih paham begitu daripada bapak-bapak semua ini. Tapi kan tetap aja harus ada sebuah edukasi bahwa mungkin menurut mereka konten ini lucu. Tapi menurut yang melihat, kan yang melihat sekali lagi bahwa media sosial ini tidak ada filternya, siapa saja bisa melihat. Bahkan anak-anak SD pun sekarang sudah banyak yang punya handphone setelah COVID kemarin, ya kan. Mereka bisa melihat konten-konten yang menurut generasi Gen Z atau milenial ini lucu, tapi menurut anak-anak SD ini tidak mendidik begitu. Ada nggak edukasi atau mungkin sosialisasi untuk milenials dan juga Gen Z terutama? Saya kira terkait problem ini adalah problem bersama ya, dari mulai di sekolah, bahkan sampai di keluarganya masing-masing. Ini penting karena peran orang tua juga masih kita sangat perlukan terkait dengan media sosial yang ada. Memang dengan adanya medsos ini, informasi dan hiburan ini kan sangat tidak terkontrol ya, baik ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun, selama ada akses internet itu bisa. Dan tentunya pemerintah dalam arti pemerintah pusat ketika ada konten-konten yang dirasa mengganggu kepemudaan atau konten yang tidak baik, saya berharap bisa dilakukan filter ataupun blokir akun terhadap berita yang tidak benar tersebut, karena rawan sekali diakses oleh anak-anak. Mengingat saat ini juga hampir mayoritas anak, bahkan anak usia SD pun juga sudah mempunyai HP. Iya, betul. Nah, ini bukan karena apa, karena sudah zamannya memang. Iya. Memang mungkin di zaman saya SMA, SD dulu, atau bahkan SMP, belum ada HP ya kalau zaman saya sekolah. Mungkin SMA lah, SMA atau SMP itu HP itu masih barangnya sangat mewah sekali, dan jarang sekali, bahkan mungkin 0,sekian% itu anak-anak di zaman kami dulu itu mempunyai HP. Dan saat ini berbeda. Mayoritas anak-anak yang sekolah SD, apalagi itu sekolah SD menengah ke atas, bahkan itu hampir satu anak satu HP, dan mungkin juga punya tablet sebagai bentuk pembelajaran. Tetapi tadi saya tekankan peran sekolah juga penting. Jangan sampai ketika nanti dalam proses belajar mengajar mereka bisa mengakses hal tersebut. Kalau untuk mengakses pendidikan atau materi atau bahkan pembelajaran yang harus menggunakan HP atau tablet, saya kira itu nggak ada masalah. Yang penting terhadap konten itu perlu disikapi dengan baik secara bersama. Baik, nah kemudian bagaimana kalau kita bicara tentang pendidikan, kualitas pendidikan di Kota Surabaya, bagaimana peran generasi muda ini bisa membantu pemerintah dan juga DPRD Kota untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesehatan di Kota Surabaya? Ya, pemerintah kota dan DPRD ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri terhadap perkembangan pendidikan yang ada. Kami juga perlu pemuda untuk diterjunkan di masyarakat. Baru-baru ini Pemkot Surabaya juga meng-hire teman-teman pemuda untuk melakukan sinau bareng di balai-balai RW. Ini kan penting. Jadi kontribusi pemuda dengan caranya mereka bisa mendidik anak-anak di usia SD atau usia yang lebih muda dari dia. Ini penting karena dengan seperti itu mereka bisa melakukan sumbangsih pembangunan atau meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Dan juga mereka juga bisa melaksanakan kegiatan kesehatan. Saya kira mereka, teman-teman, adik-adik
di kepemudaan ini kan juga punya wadah, mungkin organisasi sosial, kesehatan, mereka bisa melakukan pendampingan penyuluhan terhadap kesehatan mungkin yang sudah dilakukan pemerintah Kota Surabaya di masyarakat, bisa mendampingi. Selain tadi mereka bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di RW, juga bisa mendampingi mungkin di Puskesmas, mereka terlibat terhadap kesehatan yang ada di Surabaya. Baik, kalau kita bicara tentang program Sinau Bareng ini kan sebenarnya sudah lama ya, programnya sudah lama. Dari Mas Bakhtiar sendiri melihat sekian lama program ini berjalan sampai saat ini, sudah seperti apa ini Mas? Apakah sudah membawa dampak baik terhadap pemuda dan juga yang mungkin saat ini masih SD, TK? Kalau Sinau Bareng ini kan untuk anak TK, SD begitu kan ya. Ini bagaimana Mas Bakhtiar melihat? Ya, ini sudah berjalan hampir kurang lebih 3 tahunan kalau nggak salah Sinau Bareng. Cuma ini perlu peningkatan yang sangat berarti, yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah kota, karena mayoritas mereka yang memanfaatkan ini adalah warga atau masyarakat yang menengah ke bawah. Karena mereka ini ketika ada program Sinau Bareng itu kan merupakan bonus bagi mereka, bisa tanya kepada yang paham atau gurunya sebagai ganti lesnya mereka, karena sekarang kan kalau kita manggil guru privat itu kan juga mahal. Jangankan kok guru privat, mereka untuk sekolah aja masih mikir, tapi untungnya di pemerintah kota ini ada beasiswa pemuda tangguh yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi ke depan saya berharap kolaborasi antara pemuda, organisasi kepemudaan dengan pemerintah kota Surabaya terkait Sinau Bareng ini bisa dimaksimalkan, karena di tahun 2023 sampai 2024 ini Pemkot Surabaya sudah hampir merenovasi 1.300 RW di Surabaya. Dan ke depan ini akan diberikan fasilitas seperti AC dan juga sudah diberikan operasional untuk listrik dan lain-lain agar bisa menunjang kegiatan yang ada di KRW-an. Baik, berarti memang kegiatan Sinau Bareng ini sangat bermanfaat ya, khususnya untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang mungkin, mohon maaf, kurang mampu untuk membayar guru les private begitu ya Mas ya. Nah, nanti kita akan bicara lagi tentang Gen Z dan juga milenial, tapi setelah jeda yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama dengan Mas Bakhtiar dan kita masih membahas tentang bagaimana peran pemuda di Kota Surabaya ini bisa bersinergi langsung dengan pemerintah. Kalau tadi ada program yang namanya Sinau Bareng, ini kan program secara global dari pemerintah kota terhadap anak-anak muda. Kalau dari sisi Mas Bakhtiar sendiri, ada nggak sih Mas program yang sudah dijalankan Mas Bakhtiar yang bersinergi langsung dengan pemuda di Kota Surabaya ini? Ya, kalau program secara pribadi ya, kami di beberapa waktu yang lalu juga melakukan komunikasi dengan kepemudaan, ada yang Karang Taruna, ada yang komunitas tertentu, misalkan anak muda ini kita fasilitasi terkait dengan kebutuhan mereka yang saya bisa mewujudkan. Jadi kebutuhan itu kan harus kita lihat dulu. Jangan sampai kebutuhan ini yang membebankan kepada kita dan pemerintah kota. Selama kebutuhan ini bisa direalisasikan, kita fasilitasi, dan alhamdulillah ini sudah berjalan di beberapa komunitas yang ada di Surabaya, khususnya di Dapil kami, di Dapil Surabaya 4. Nah, kemudian kalau kita bandingkan nih Mas, antara program pribadi yang sudah dijalankan oleh Mas Bakhtiar dengan program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya, ada nggak masukan yang mungkin bisa diberikan ke pemerintah kota bahwa seharusnya itu mungkin kedepannya bisa seperti ini loh gitu? Jadi kalau masalah tersebut saya kira melibatkan pemuda ini wajib ya, khususnya di para pemuda di kampung. Saya berharap ke depan melalui RT RW-nya ketika dalam melakukan musyawarah rencana pembangunan, musrenbang atau acara-acara lain, wajib diajak para pemuda ini sebagai motor atau sebagai generasi yang akan datang. Jadi misalkan ke depan ketika ada pemilihan ketua RT atau ketua RW, bisa jadi
ketua RT-nya itu dari mungkin yang sepuh, wakilnya atau sekretarisnya ini yang muda. Jadi ketika ke depan ada pilihan RT atau RW di Surabaya ini kan kadang-kadang itu cari calon itu susah. Ini anak-anak muda ini sangat tidak berminat terhadap ngurusi kampungnya sendiri. Nah, ini penting, dan masukan-masukan ini juga sangat penting ketika ada musyawarah tersebut, mereka dilibatkan dan bisa menyampaikan sumbangsinya mereka terhadap pembangunan yang ada. Dan ketika ada event-event kampung atau mungkin event seperti Agustusan atau event 10 November di Surabaya, ini mereka dilibatkan, termasuk bagaimana cara menggali sponsor, bagaimana cara menata kegiatan, bagaimana cara berbicara di audiens, dan ini kan penting. Secara nggak langsung ketika mereka dilibatkan, mereka ini akan paham akan tugas-tugasnya apabila nanti anak-anak muda ini sebagai pemimpin yang ada di Surabaya ke depan. Oke, gitu. jadi memang harus diajarkan sejak dini dan mulai dari bawah ya. Artinya jangan terus tiba-tiba pemuda ini jadi anggota DPR, tapi waktu masih jadi warga nggak pernah ngurusin RT, nggak pernah ngurusin RW. Dan ini juga mungkin masukan untuk warga Surabaya, apabila ada pemilihan RT RW yang biasanya yang diajukan itu adalah, mohon maaf, yang sudah 40 ke atas, yang sudah bapak-bapak yang dianggap lebih senior. L4, lo lagi gitu. Iya, betul. Padahal saat ini kita sangat membutuhkan anak muda untuk membantu pembangunan di kota Surabaya, begitu ini ya, Mas, ya? Betul. Jadi di zaman Pak Heri Cahyadi ini, Mbak bisa lihat di beberapa kecamatan, kelurahan, itu mayoritas para camat kelurahan muda semuanya. Ada camat yang masih usianya itu di bawah 40 tahun, 30 tahun, bahkan lurah itu ada yang masih usia 30 tahun. Ini membuktikan bahwa mereka ini bukan hanya karena muda, tapi mereka ini punya kapasitas, karena proses untuk menduduki jabatan camat atau lurah ini kan bukan sebuah hadiah dari wali kota, tapi kan mereka mengikuti seleksi, bagaimana aturan yang ada. Dan ini ada penting. Tanggung jawabnya juga ya. Nah, betul. Gitu. Jadi memang harus ada regenerasi sejak dari awal, sejak dari bawah gitu, mulai dari RT, RW, lurah, camat gitu, supaya kedepannya ketika mungkin ada pemuda-pemudi yang nantinya akan bisa menjabat di DPRD, mereka sudah tahu, begini caranya mengatasi pemuda-pemuda di Surabaya begitu. Dan alhamdulillah teman-teman yang jadi saat ini, teman-teman kami di DPR Surabaya yang apa namanya masih muda, mereka ini bukan hanya masih muda, tapi mereka juga sudah punya basic. Ada yang pengusaha muda, ada yang mereka ini memang sudah apa namanya itu mempunyai intelektual yang bagus. Bahkan ada teman kami yang sekarang ini sudah mau S3 di TP Surabaya, masih muda. Dan ada teman-teman kami yang jebolan organisasi kemudaan yang ketika turun ke masyarakat untuk memperebut hati masyarakat dalam pemilu kemarin, mereka terpilih, dan sekarang ini mereka ketika terjun di DPRD, mereka sudah khatam semua terkait dengan permasalahan yang ada dan bisa menghadapi problematika dan bagaimana cara menghadapi masyarakat. Baik, ini sangat bermanfaat lagi ya untuk warga Surabaya khususnya. Mungkin bisa menjadi highlight bahwa sebenarnya pemuda saat ini itu mereka berbeda dengan pemuda zaman dulu begitu ya Mas ya. Yang mungkin zaman dulu terbatas pendidikannya dan lain sebagainya. Tapi pemuda saat ini tuh sudah melek dengan semuanya. Karena kita sudah memasuki dunia digital. Bahkan mungkin mohon maaf kalau misalkan di sekolah tidak diajarkan, kita bisa mendapatkan ilmu itu di dunia digital gitu. Jadi anak muda saat ini sebenarnya sangat berpotensi supaya tidak diremehkan gitu ya. Betul. Butuh diapresiasi dan jangan diremehkan. Mereka butuh tempat untuk menyuarakan suaranya mereka begitu. Nah, kalau kita bicara tentang terakhir nih Mas, kita bicara tentang Gen Z dan juga milenial di Surabaya. Seberapa banyak sih atau seberapa berpengaruh nih para Gen Z dan juga milenial? Karena isu yang sedang beredar saat ini adalah Gen Z ini agak malas bekerja begitu. Ini gimana nih Mas? Ya, ini kan mungkin tantangan kita semua ya. Mungkin adik-adik kita ini yang Gen Z ini dengan zona nyamannya ketika mereka masih usia pendidikan, ibarat dicekoki dengan fasilitas, sudah enak ketika
masih usia muda, ketika mereka terjun ke dunia kerja ini kurang semangat. Ini saya mendorong kepada adik-adik semuanya tetap semangat terhadap masa depan kalian semuanya, karena ini kalau bukan Anda sendiri yang bangun atau memperkuat mentalnya, itu siapa lagi? Dan memang banyak juga Mbak, ketika ada laporan ke kami juga bahwa banyak generasi muda ini ketika masuk dunia kerja ini lemot, malas dan lain-lain. Ini kan perlunya edukasi, pemahaman bahwa ini kamu sudah bukan lagi di dunia yang kemarin. Ini sudah memasuki dunia yang serius untuk masa depan, karena ini juga untuk keberlangsungan hidup mereka juga. Kalau mereka nggak bekerja kan dapat dari mana nanti uang makannya? Kan nggak mungkin mengandalkan warisan, nggak mungkin mengandalkan orang tua juga, kan harus berdiri sendiri. Ini penting ke depan ketika ada para pemuda yang sudah mendapatkan pekerjaan, saya berharap bisa dimaksimalkan dan ditekuni dengan baik, karena dari ketekunan itu nanti akan tercipta sebuah lompatan, sebuah ilmu yang bisa menopang untuk kedepannya. Baik, ini insight juga dari Mas Bakhtiar untuk para generasi muda, millennials dan juga Gen Z, bahwa come on gitu, sadar ya bahwa kita sekarang ini sudah ada di dunia kerja yang memang kita harus lebih serius lagi daripada dunia sekolah kemarin yang masih bisa main-main begitu. Jadi semoga generasi muda saat ini, Gen Z terutama, yang nantinya akan meneruskan para seniornya bisa lebih baik lagi dan bisa membuat Surabaya lebih baik lagi, begitu ya Pak? Betul. Ada masukan lagi untuk para pemuda di Surabaya? Ya, untuk pemuda Surabaya, pesan saya tetap semangat, masa depan kalian masih panjang, dan selalu menghargai proses yang ada. Insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil. Baik. Baik, terima kasih Mas Bakhtiar atas waktunya. Ini sangat bermanfaat lagi untuk Gen Z, millennials dan juga orang tua yang saat ini sedang menyaksikan bahwa jangan meremehkan generasi muda saat ini, karena mereka bisa memajukan pemerintah Kota Surabaya dan juga membuat Surabaya lebih baik lagi. Terima kasih Mas Bakhtiar. Sama-sama, Mbak Gomez. Acara ini dipersembahkan oleh